Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 selaku petugas presentasi kita pada pertemuan minggu ini, yaitu tentang tahap-tahap pengembangan video. Saya Priska Andini Putri, NIM 19004067 selaku moderator, dan rekan saya Pratiwi Kurnia Dewi, NIM 19004066 selaku pemateri. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu cara pengambilan gambar menggunakan kamera movement. Kamera movement atau gerakan kamera merupakan sebuah aktivitas membangun suasana dramatik dalam sebuah shoot video maupun film dengan cara menggerakkan kamera. Banyak alasan kenapa kamera harus digerakkan. Selain dapat membangun suasana dramatis, penggunaan gerakan kamera secara tepat dapat menciptakan visual lebih dinamis, mengarahkan perhatian penonton pada subjek tertentu, mengungkapkan maupun menyembunyikan dimensi ruang, dan dapat juga menciptakan visual yang lebih ekspresif. Teknik dasar gerakan kamera ada 8. Yang pertama, zoom. Zoom merupakan gerakan paling dasar, yakni dengan cara mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar atau sebaliknya. Yang kedua, dolly atau track adalah pengambilan gambar mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan kamera di atas tripod atau dolly. Pengambilan gambar dengan cara ini biasanya kamera lebih dapat dirasakan seolah-olah menjadi mata penonton. Gerakan kamera dapat mewakili gerakan penonton sehingga mereka dapat dibawa ikut terlibat dalam sebuah peristiwa film. Yang ketiga, panning merupakan gerakan kamera menoleh ke kiri dan ke kanan. Ada banyak fungsi dalam shoot ketika melakukan panning meski pada prinsipnya dengan menggunakan gerakan yang sama. Yang keempat, grab adalah gerakan kamera secara lateral atau menyamping, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Gerakan grab hampir sama dengan dolly, perbedaannya hanya pada arah gerakan kamera. Jika dolly bergerak maju mundur, maka grab bergerak ke kiri dan ke kanan. Tilt adalah gerakan kamera secara vertikal, mendongak dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Selanjutnya, nomor 6, pedestal atau pad. Pedestal adalah gerakan kamera di atas pedestal yang bisa dinaik turunkan. Sekarang ini banyak digunakan portal Jeep Traveler. Pedestal up merupakan istilah yang digunakan untuk gerakan kamera yang dinaikkan, sedangkan pedal down merupakan gerakan kamera yang diturunkan. Yang ketujuh, AFC adalah gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Yang terakhir, yang ke-8, follow. Follow adalah gerakan mengikuti objek yang bergerak, bisa dengan pen, tilt, pad, atau yang lainnya. Untuk menciptakan gambar yang lebih dinamis, bisa juga menggunakan crane, atau dapat juga dilakukan dengan handle. Crane sangat memungkinkan menggabungkan beberapa gerakan kamera, sehingga kamera dapat terlihat dinamis. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tujuan kamera angles. Kamera angles atau sering disebut sebagai sudut pengambilan gambar dengan kamera merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menyampaikan pesan melalui penempatan kamera pada sudut ketinggian tertentu. Kamera angle dalam videografi dan fotografi banyak jenis dan ragamnya. Kamera angle biasanya dipakai dalam industri media cetak dan juga pertelevisian. Kamera angle dalam fotografi maupun videografi sangat menentukan dalam penyampaian pesan dan informasi yang disuguhkan. Dengan banyaknya sudut pengambilan, semakin banyak juga cerita yang terdeskripsikan melalui foto ataupun video tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Jenis-jenis angle kamera dalam pengambilan gambar. Terdapat 7 sudut pengambilan gambar. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda sehingga karakter dan pesan yang dikandung dalam setiap shoot berbeda pula. Ketujuh angle tersebut adalah bird eye view,
high angle, A level, low angle, frog angle, dan lain-lain. Yang pertama yang akan kita bahas adalah A level kamera, pengambilan dengan sudut normal atau sejajar dengan mata orang tersebut. Secara teknik, gambar yang diambil dalam posisi ini, mana kamera berada sejajar dengan objek dalam pandangan mata secara horizontal. Sudut ini juga tidak hanya bisa diambil dari depan saja, melainkan juga kiri, kanan, maupun belakang objek yang bersangkutan. Fungsi dari teknik ini sendiri cocok digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan objek, misalnya sedang menatap sesuatu, mengobrol, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Fungsi dari angle kamera ini pun lebih terkesan netral karena tidak ada kesan intimidasi atau superior yang tercipta, mengingat kamera dan objek berada sejajar. Selanjutnya adalah low angle kamera. Pengambilan gambar atau angle kamera dari sudut ini yaitu pengambilan gambar dari sudut rendah ke objek foto atau video. Teknik pengambilan ini dilakukan untuk memposisikan kamera berada di posisi di bawah objek bidikan. Intinya pengambilan gambar memiliki sudut lebih rendah daripada objek. Fungsi dari teknik ini sendiri adalah untuk menciptakan karakter objek menjadi lebih berkekuatan tinggi, terlihat perkasa, dan pandangan objek dalam bidikan kamera terlihat perspektif yang superior. Perspektif ini mengesankan juga bahwa sang objek seolah lebih tinggi derajatnya dari si pengambil video. Selanjutnya bottom angle, yakni teknik pengambilan gambar dengan memposisikan kamera berada dalam posisi yang tepat di bawah objek bidikan, atau setara dengan jarum jam yang menunjuk angka pukul 6 atau 18. Fungsi dari teknik ini sendiri menjelaskan tentang objek yang dibidik dalam keadaan di atas. Ada banyak momen yang bisa memanfaatkan mode ini, misalnya untuk mendeskripsikan objek dalam perjalanan di sebuah hutan dan terdapat pohon-pohon yang menjulang tinggi. Untuk memberi kesan dramatis, perlu adanya visualisasi pohon yang dilihat oleh tokoh, sehingga secara otomatis tokoh akan melihat ke atas. Yang keempat ada high angle kamera, pengambilan gambar pada sudut tinggi, yaitu pengambilan angle kamera ini dilakukan dengan posisi kamera berada di atas objek, dengan kemiringan tertentu dan posisi yang berada di sekitar atas objek, bisa kiri, kanan, depan, maupun belakang objek. Fungsi dari teknik ini sendiri adalah untuk menciptakan karakter objek menjadi tertekan, dan pandangan objek dalam bidikan kamera terlihat lebih kecil. Teknik ini juga cocok dipakai untuk menerangkan kesan luas, seperti menceritakan tentang pemandangan alam, misalnya suasana pedesaan dan kesegaran pepohonannya, atau suasana perkotaan yang dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit. Selanjutnya adalah top angle kamera. Teknik pengambilan gambar ini memposisikan kamera di dalam posisi di atas objek bidikan. Fungsi dari teknik ini sendiri adalah menjelaskan tentang objek yang dibidik itu dalam keadaan tertekan. Misalnya untuk pengadeganan objek dalam keadaan sedih karena sedang dimarahi oleh ayahnya. Selain itu juga bisa mendeskripsikan seseorang yang sedang depresi atau derajatnya lebih rendah dari si pengambil gambar atau video. Pada keadaan yang ramai di mana objek bidikan banyak yang mengisyaratkan suatu objek terlihat lebih kecil dan menunjukkan kesan perspektif yang menurun. Yang keenam ada bird angle. Pengambilan gambar dengan menempatkan angle kamera jauh dan ketinggian layaknya burung yang terbang. Teknik ini mencitrakan lingkungan yang sedemikian luas dengan benda-benda yang tampak di bawah begitu kecil. Pengambilan gambar dengan teknik ini biasanya menggunakan alat khusus mulai dari drone hingga kamera yang ditempatkan di pesawat atau gedung pencakar langit. Teknik ini juga sudah tidak asing, terutama digunakan dalam film-film Hollywood dalam menggambarkan keadaan kota yang dicitrakan. Selanjutnya yang terakhir adalah frog angle kamera. Pengambilan gambar pada sudut pandang yang sangat rendah dan dekat dengan objek. Teknik ini memposisikan gambar atau video oleh juru kamera yang berada sejajar dengan alas, di mana posisi kamera berada dalam ketinggian kurang lebih 30 cm saja. Fungsi dari teknik ini sendiri adalah untuk menciptakan karakter objek dengan keadaan lebih jelas. Teknik ini juga cocok dipakai untuk mendeskripsikan kegiatan dari objek yang dibidiknya.
Misalnya mobil yang melesat di jalan raya, serta tampilan binatang yang menunjukkan detail karakter dari objek yang dibidik agar terlihat lebih dramatis. Teknik lighting atau pencahayaan dalam pembuatan video. Dalam pengambilan gambar dengan kamera, cahaya alami tidak selalu dapat diperoleh, apalagi untuk pengambilan gambar dalam ruangan atau indoor. Untuk itu diperlukan bantuan tambahan lampu-lampu agar dapat diperoleh gambar yang baik dan berkesan. Dikarenakan saat matahari terbit dan terbenam akan tampak sangat berbeda karena waktu pengambilan gambar mempengaruhi warna yang muncul. Perubahan warna-warni ini yang membuat hasil video berbeda saat pengambilan gambar atau video berlangsung pada waktu yang berbeda. Namun untuk men-setting warna yang diinginkan dapat diatur melalui kamera pada menu White Balance atau WB. Penggunaan lampu sebagai cahaya artifisial juga sering digunakan untuk cahaya dalam alam atau sinar matahari. Sering berubah-ubah karena tertutup awan. Namun penggunaan cahaya tambahan dari lampu pada dasarnya bukan hanya untuk agar subjek menjadi terang, benderang, dan gampang dilihat saja, melainkan agar diperoleh efek yang diinginkan, yaitu munculnya dimensi efek dramatis dari subjek. Dan teknik lighting ini juga diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama key light, yaitu lampu tembak utama atau lampu kunci yang dipasang agar dapat menerangi seluruh objek yang akan diambil videonya dengan kamera. Keberadaan lampu ini juga diletakkan membentuk sudut 45 derajat dengan kamera. Biasanya akan menimbulkan bayangan pada sisi yang berseberangan di sebelah objek. Yang kedua ada fill light, yaitu lampu pengisi yang dipasang pada sisi lain yang berseberangan dengan key light. Gunanya untuk menghilangkan atau mengurangi bayangan yang disebabkan oleh key light, sehingga membuat keseimbangan cahaya pada kedua sisi subjek. Yang ketiga ada backlight, yaitu lampu yang dipasang untuk menyinari subjek dari bagian belakang agar subjek kelihatan lebih jelas berdimensi. Adanya lampu ini juga memberikan semacam kerangka cahaya di seputar subjek. Backlight ini juga digunakan agar rambut dari subjek nampak indah bercahaya. Yang keempat ada background light, yaitu lampu yang ditembakkan langsung ke arah belakang subjek atau dinding dengan maksud agar sang subjek terlihat lebih terpisah dari dinding, sehingga muncul dimensinya. Tanpa lampu background ini, subjek terasa seperti melekat atau menempel di dinding. Yang kelima ada rim light. Lampu ini biasanya digunakan untuk menerangi objek-objek di samping manusia. Yang terakhir ada lampu kicar. Lampu kicar ini sendiri digunakan untuk mencahayai sisi subjek, biasanya diposisikan low angle, diletakkan di belakang subjek mengarah ke sisinya. Lampu tambahan ini digunakan agar bagian sisi-sisi subjek lebih terlihat. Warna dan pencahayaan dapat juga dipergunakan untuk memberi penekanan pada karakter, sehingga memperlihatkan emosional karakter. Lampu kicar ini juga terbagi atas beberapa teknik lighting. Yang pertama itu ada low key lighting atau cahaya utama yang redup. Biasanya teknik ini hanya menggunakan decay dan backlight. Kontras antara terang dan gelap relatif tinggi dan terbentuknya bayangan yang panjang maupun tegas. Low key lighting sendiri banyak digunakan untuk film-film horor. Yang kedua ada high key lighting atau cahaya utama yang terang. Teknik lighting ini juga sering digunakan dalam film bergenre komedi romantik dengan menggunakan filter light, sehingga menampilkan pencahayaan yang alami dan realistis. Selain ini, high key lighting juga menjadikan setting seperti hari yang sedang cerah. Yang ketiga itu ada kontras. Ada dua jenis dari penggunaan lighting yang kontras, yaitu high contrast dan low contrast. High contrast sendiri adalah perbandingan yang tinggi antara terang dan gelap sehingga dapat menampilkan banyak bayangan. Sementara low contrast merupakan perbandingan yang rendah antara terang dan gelap, jadi bayangan yang ditampilkan lebih sedikit. Yang terakhir itu ada exposure. Exposure adalah jumlah cahaya yang masuk lewat apertur-apertur yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu overexposed atau yang dimaksud dengan lebih banyak cahaya yang masuk, serta underexposed, yaitu jumlah cahaya yang masuk lebih sedikit.
Kedua hal tersebut selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat kecerahan video dan warnanya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan dalam presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.